Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki Adam, saya dari Fakultas Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Nomor stafuk saya G21011008. Saya di sini akan membawakan materi saya yaitu tentang air. Maksud saja, apa itu pengertian air dan manfaatnya? Ya, air merupakan sebuah zat pelarut yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan makhluk hidup. Hal tersebut karena sifat kimia air yang bersifat melarutkan, sehingga berperan penting dalam proses metabolisme makhluk hidup. Secara sederhana, air juga diartikan sebagai sebuah sumber kehidupan dan tanda kehidupan. Fungsi air, salah satu fungsi air adalah menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh bagian tubuh untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Selain berperan dalam menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas dalam tubuh, air juga punya peran dalam menginginkan tubuh melalui produksi keringat. Perbedaan air kotor dan air bersih itu bisa kita lihat dari warna jernih dan warna buramnya air, tidak berasa dan berasanya, tidak berwarna dan berwarnanya, kuman hanya sedikit atau memiliki cukup banyak kuman dan bakteri, tidak berbau dan berbau, layak diminum dan tidak layak diminum, tidak ada rasa dan memiliki rasa yang aneh. Jenis-jenis air yang cocok untuk budidaya ikan. Ya, seperti kita tahu, air merupakan media budidaya yang sangat penting untuk diperhatikan karena menjadi penunjang budidaya proses ikan. Untuk itu, Anda harus tahu jelas air bagaimana yang cocok untuk budidaya ikan sendiri. Media budidaya ikan bisa bersumber dari mana saja, bergantung pada jenis ikan yang dibudidayakan. Sumber air harus diperhatikan baik secara kuantitas maupun kuantitas. Seperti yang dianalisis. Yang pertama yaitu air laut atau air payau. Air laut atau air payau merupakan sumber udara yang berasal dari laut dengan kadar salinitas sebesar 28-37 ppt. Air laut sangat kaya dengan kandungan hara, tetapi tidak menutup kemungkinan sudah tercemar polutan, apalagi udara laut yang berada di tepian kota besar. Sementara air payau merupakan air laut yang sudah tercampur dengan air tawar, sehingga salinitasnya jauh lebih rendah dari 10 ppt. Namun kandungan garam pada air di sungai kecil yang berada di pantai pada musim kemarau bisa berlonjak naik hingga mencapai lebih dari 40 ppt air sungai atau danau. Yang kedua yaitu air sungai atau danau. Air sungai atau danau merupakan sumber air yang paling sering digunakan oleh para budidaya ikan air tawar. Sebelum digunakan air sungai atau danau harus terlebih dahulu karena sumber udara ini mengandung banyak partikel terlarut. Yang ketiga yaitu air sumur. Air sumur terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber permukaan dan sumber dalam. Air sumur berasal dari sumur biasanya. Air sumur yang berasal dari sumur biasanya miskin oksigen dan tidak hara. Selain itu, beberapa air sumur mengandung unsur berbahaya bagi ikan yang cukup tinggi seperti karbon, besi, dan karbon monoksida. Yang keempat yaitu air PDAM. Air PDAM pada revelasi berasal dari air sungai atau sumber air lainnya yang sudah menggunakan tawas dan klorin. 1. Baiklah, kita akan lanjut yaitu pentingnya pengelolaan kualitas air dalam budidaya perikanan. Untuk menjadikan budidaya perikanan ini memiliki keuntungan yang besar, sehingga selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan bagi pemerintah, pengelolaan kualitas udara dalam budidaya perikanan penting guna meningkatkan produksi dan mendukung keberhasilan budidaya tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan ikan yang baik dapat dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam. Salah satu faktor luar yang penting dalam manajemen budidaya adalah pengelolaan kualitas air sebagai media hidup organisme akuatik.
Air sebagai media utama tempat hidup bagi ikan, maka harus diperhatikan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kualitas air adalah yang pertama yaitu kandungan amoniak. Amoniak umumnya dihasilkan dari ekskresi suatu organisme. Kandungan amoniak yang tinggal dalam udara akan mempengaruhi pertumbuhan ikan karena memproduksi masukan oksigen akibat rusaknya insang ikan, serta dapat merusak jaringan fisik pada ikan. Amoniak juga dapat menjadi racun bagi ikan apabila kandungan dalam air sudah terlalu tinggi. Kandungan oksigen yang kedua yaitu kandungan oksigen dalam udara. Oksigen merupakan suatu hal yang sangat penting bagi makhluk hidup untuk bernapas. Begitu pula dengan fungsi oksigen dalam budidaya perikanan. Oksigen dibutuhkan untuk perkembangan organisme akuatik, sehingga jika kandungan oksigen dalam udara kurang, maka aktivitas ikan akan terhambat. Oksigen penting bagi ikan itu sendiri maupun bagi ekosistem di perairan tersebut. Kandungan oksigen yang rendah di udara biasanya juga akan diikuti dengan kandungan amoniak, NH3, dan karbon dioksida CO2 dalam udara. Kandungan amoniak dan karbon dioksida yang tinggi di dalam air akan menyebabkan kualitas air dalam kolam menurun. Yang ketiga, suhu air kolam. Suhu udara dapat mempengaruhi proses pencernaan makanan yang terjadi pada ikan. Proses pencernaan pada ikan saat suhu rendah biasanya akan berjalan sangat lambat. Namun pada saat suhu tinggi, maka proses pencernaan pada ikan akan berjalan dengan cepat. Suhu air yang optimal dan sesuatu dengan selera makan ikan adalah antara 25 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Kepadatan ikan. Yang keempat adalah kepadatan ikan. Lingkungan ekosistem dalam suatu kolam juga akan dapat mempengaruhi kualitas air dalam kolam tersebut. Kepadatan yang terlalu tinggi dapat merusak proses penurunan kualitas air dan budidaya perikanan. Kepadatan yang tinggi dapat menyebabkan feses yang dihasilkan oleh menyebabkan ikan akan semakin banyak sehingga NH3 pada dasar kolam akan meningkat. Cahaya matahari. Yang kelima, cahaya matahari. Udara yang sangat keruh akan dapat mempengaruhi aktivitas dan pengembangan ikan kolam. Cahaya matahari akan sulit masuk apabila air kolam terlihat sangat keruh. Cahaya matahari penting bagi organisme karena ikut menantikan produktivitas perairan. Sudah. Manfaat meningkatkan kualitas air. Kualitas air dalam budidaya perikanan penting untuk menghilangkan sisa buangan metabolisme tubuh dari ikan berbahaya seperti amoniak atau NH3 serta berbagai penggantian areasi. Kualitas udara yang baik akan mengurangi tingkat kekeruhan pada udara sehingga cahaya matahari dapat untuk memenuhi kebutuhan produktivitas ikan. Kualitas udara yang penurunan akan menyebabkan terkumpulnya sisa pakan, bahan organik, senyawa toksis atau racun, dan zat berbahaya lainnya. 5 yang sangat berbahaya dan bersifat racun bagi ikan adalah amoniak. Amoniak dapat menyebabkan racun maupun munculnya penyakit pada ikan. Cara mengelola kualitas air. Pengelolaan kualitas air pada budidaya perikanan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satu cara yang biasanya dilakukan dalam budidaya perikanan adalah dengan proses penggantian udara secara berskala. Kecepatan penggantian udara yang teratur dan maksimal akan dapat meningkatkan kualitas udara dalam budidaya perikanan. Namun, apabila seluruh proses penggantian udara ini tidak teratur, maka belum tentu dapat menghilangkan zat berbahaya di udara, sehingga kualitas udara masih belum maksimal. Peralatan lain yang dapat digunakan untuk mengelola kualitas air dalam budidaya perikanan adalah paddle, wheel atau kincir air. Penggunaan kincir air selama 24 jam dapat meningkatkan pasokan oksigen dalam udara. Beberapa fakta tentang air. Air dan tubuh kita. Sekitar 55-78% tubuh kita terdiri dari air. Bagian tulang mengandung 31% air, bagian paru-paru mengandung 83% air,
Rata-rata manusia bisa bertahan hidup selama 40 hari tanpa makan, tapi tidak akan bertahan hidup lebih dari 7 hari tanpa minum. Akses terhadap air. Selain untuk minum, air sangat vital dalam menjaga kesehatan manusia. Namun 1 dari 3 orang di dunia tidak mempunyai akses ke toilet. Ada 1 dari 10 orang tidak memiliki akses terhadap air bersih. 1 anak meninggal setiap 90 detik akibat penyakit yang berhubungan dengan air dan sanitasi. Air dan sanitasi. Tidak semua manusia mempunyai akses terhadap air yang cukup. Rata-rata 1 keluarga di Amerika menghabiskan 552 galon air untuk keperluan hidup hariannya. Sementara kita 1 keluarga di Afrika hanya dapat menggunakan 5 galon air setiap harinya. Air dan habitat kita. Lebih dari 70% permukaan bumi tertutup air. Sebanyak 90% air tersebut berbentuk air laut dan hanya kurang dari 3% merupakan air tawar yang bisa diminum. Dari jumlah air tawar di dunia, lebih dari 70%-nya merupakan salju abadi, es di kutub, dan gletser. Sekitar 30% berupa air yang tersimpan jauh di dalam tanah. Hanya 1% berupa air permukaan yang bisa digunakan dengan mudah. Air tersebut berupa air permukaan tanah, yaitu air sungai, air danau, dan rawa. Air di jagat raya. Bumi satu-satunya planet di jagat raya yang diketahui memiliki air. Belum ada penemuan yang meyakinkan tentang keberadaan air di planet lain. Penggunaan air untuk pertanian dan industri. Sekitar 70% air tawar digunakan untuk pertanian, 22% untuk kebutuhan industri, dan hanya 8% digunakan untuk kebutuhan domestik manusia seperti minum, mandi, dan mencuci. Air dan makanan. Perlu diingat, untuk membuat secangkir kopi dibutuhkan 140 liter air. Dihitung sejak dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan proses dan penyajian. Begitu juga untuk menghasilkan 1 kg beras diperlukan 3.500 liter air, dan menghasilkan 1 kg daging sapi diperlukan 15.000 liter air. Air dan hutan. Di alam, air diperbaharui dan disimpan di hutan dan daerah aliran sungai. Namun setiap tahun bumi kita kehilangan hutan seluas 48 lapangan sepak bola per menit. Keadaan tersebut membuat banyak daerah aliran sungai yang rusak tanpa dikembalikan lagi. Krisis air. Persekitaran bangsa-bangsa memperkirakan pada tahun 2025 akan ada sekitar 1,8 miliar manusia tinggal di negara yang mengalami kelangkaan air absolut. Selain itu, 2/3 populasi dunia berada dalam bayang-bayangan kekurangan air. Air dan perubahan iklim. Perubahan iklim meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi secara signifikan. Kondisi ini membuat gunung es di kutub mencair dan berpotensi menenggelamkan sebagian daratan tanpa hidup manusia. Setiap kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius akan menaikkan permukaan air laut setinggi 2,3 km. Dan itulah adalah beberapa fakta air. Dan mungkin cukup sampai di sini materi saya untuk isi konten YouTube kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.